sedang di rumah sakit. Oh iya, perkenalkan nama saya Jennifer, biasa dipanggil Mbak Jen saja biasanya oleh teman-teman ya begitu ya dokter. Ya. Eh, ini bentar lagi praktek ya dokter? Enggak, tadi habis praktek. Oh baru selesai, oh Ya, baru baik. selesai. Ya, jadi hari ini topiknya terkait dengan yang sedang tren ya ini dokter ya, kualitas udara di Hmm. Jakarta dan pengaruhnya terhadap pasien fibrosis paru ini dokter. Dan ini Ya. kami melakukan webinar dalam rangka ini apa? Bulan kesadaran fibrosis paru ini di bulan September dokter. Ya. Saya izin bacakan CV-nya sedikit ya. Jadi, Dokter Garinda Alma Duta, spesialis paru. Ini ya, Bapak Ibu peserta. Eh, Pendidikannya itu dokter umumnya di Fakultas Kedokteran UNS, lalu mengambil spesialis paru di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, tahun 2016, lalu menjadi konsultan paru kerja dan lingkungan kolegium P dan KR tahun 2021. Oke, saat ini di staf KSM Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Rumah Sakit Dr. Sutomo dan FK Unair, Divisi Paru Kerja dan Lingkungan. Lalu beliau juga merupakan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara, bidang edukasi, promosi, dan advokasi. Ini kontribusi dokter ya di sini. Lalu organisasinya Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, PDPI, bidang JKN dan Perumahsakitan PP, PDPI, bidang HCIT, PP, PDPI, pengurus harian PDPI Jawa Timur, Perhimpunan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia IDKI. Eh, Begitu ya Bapak Ibu sekilas tentang riwayat Dokter Garinda. Biasanya dipanggil Dokter Garinda ya dokter? Dokter Garin aja enggak apa-apa. Dokter Garin, Ya. oke. Baik Oke. Dokter Garin, ini kalau di berarti lokasinya itu dokter sekarang di Jawa Timur ya? Ya, betul. Oh iya, kalau di Jawa Timur sendiri kualitas udaranya tidak seburuk di Jakarta sepertinya ya dok. Kalau di Jakarta kan sempat terburuk di dunia itu waktu hari apa ya gitu, minggu lalu. Di sana kualitas udaranya bagaimana dokter? Ya, kualitas udara kalau di sini berdasarkan AKI ya. AKI itu Air Quality Index. Kita bisa melihatnya di suatu aplikasi, nanti kita ceritakan juga. Itu kalau hari ini sebetulnya pagi tadi sempat oranye. Oh iya, Nah, tapi tidak sampai merah ya dokter. belum. Hari ini Ya. bagian belum, tapi mungkin ada beberapa titik memang merah ya. Karena juga itu dekat dengan industri ya. Tapi kalau saya berada di tengah perkotaan, beberapa hari ini oranye dan kuning. Nah, sebetulnya Oh, nggak cuma Jakarta aja ya. Jadi kalau kita bicara itu hampir beberapa kota besar itu PM2.5. Nah, nanti kita ceritakan PM2.5-nya itu cukup tinggi. Nah, itu yang kita sekarang mulai galakan. Ini adalah salah satu bahaya laten dari polusi udara. Tidak kita sadari gitu. oh Gitu. bahaya laten ya. Ya. Oh, oke. Jadi kita mulai saja dari pembahasan yang pertama ya, dokter. Ini mungkin dari bahaya latennya itu sendiri seperti apa ini, dokter? Oke, saya boleh share screen dulu. Sebelumnya Boleh, dokter. saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas undangannya, terutama kepada Dr. Gina Amanda, spesialis paru, kemarin menghubungi saya. Terima kasih atas undangannya di forum komunitas fibrosis paru. Saya dapat kesempatan untuk kita saling berbagi, sharing ilmu, dan juga terima kasih juga saya lihat ada Dr. Atit, spesialis paru, dan juga beberapa kawan-kawan.
kemudian beberapa teman sejawat dokter spesialis paru, Bapak Ibu anggota komunitas dari komunitas fibrosis paru dan juga dari moderator Ibu Jennifer Kisdi, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Indah Almaduta. Sambil saya izin share screen ya. Sebelumnya saya ucapkan hari ini bulan September adalah hari kewaspadaan terhadap fibrosis paru dan pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melakukan wake up call kewaspadaan terhadap penyakit fibrosis paru dan juga kewaspadaan terhadap polusi udara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Oke. Oh, baik. Terima kasih, dokter. Ini ada lagi mungkin slide-nya, dokter. Boleh. Jadi eh, mungkin pagi hari ini kita mau ngobrolin ini ya tentang polusi udara dan dampaknya pada penderita fibrosis paru. Jadi mungkin tadi yang dimaksud dengan Bu Jennifer ini mungkin kita diskusinya lebih ke arah sekitar ini aja ya. Apa itu polusi udara, terus dampaknya terhadap fibrosis paru, kenapa menjadi perhatian, kemudian apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk pencegahan ataupun supaya tidak memperburuk situasi yang ada. Ini yang tadi diceritain ya, kayaknya ya kemarin nih Jakarta nomor satu, Iya, ya enggak? dokter. Iya. Ya, ini yang mungkin yang akan kita kita menjadi pintu diskusi kita. Oke, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pengen langsung bertanya juga nggak apa-apa nih eh, selama acara berjalan. Ya, jadi Mbak Jennifer ini loh yang menjadi perhatian kita. Dan ternyata kemarin nih Depok itu warnanya nggak cuma merah loh, warnanya itu ungu. Ini data sumbernya dari IQR, dilakukan olah data oleh Purwadata. Dan tidak cuma Jakarta aja loh ya, hampir beberapa kota sebetulnya polanya juga sama gitu. Cuma yang terparah salah satunya di Jabodetabek. Jadi kalau kita bicarakan Indonesia itu tidak cuma Jakarta aja ya. Kadang-kadang ada kebakaran hutan, mungkin di teman-teman yang ada di Kalimantan, ada di Sumatera itu kan juga ada. Atau para anggota komunitas yang sedang lagi jalan-jalan di beberapa kota juga perlu waspada nih kalau kita masuk ke kota ini. Begitu. Oh, begitu ya, dokter ya. Mm-mm. Oke, baik. Lalu terkait kewaspadaan itu apa yang harus dilakukan ya, dokter? Kewaspadaan. Kita lihat dulu nih, sebetulnya yang sedang kita waspadai apa sih? Jadi yang kita sedang waspadai itu kan polusi udara ya. Polusi udara itu kalau secara definisi itu akumulasi berbagai hal yang berbahaya yang ada di dalam udara ya. Jadi kalau tidak berbahaya ya sebetulnya nggak masalah. Tapi ketika dia menjadi zat yang berbahaya, dia berbahaya nggak cuma kepada kita aja, kepada manusia, kepada flora fauna lain serta terhadap apa namanya barang-barang kita, material kita yang ada di sekitar kita gitu. Jadi tidak cuma itu aja. Jadi ini yang harus kita waspadai. Nah, jadi kalau kita bicara polusi udara itu sebetulnya sudah jauh-jauh hari WHO sudah mengingatkan kita nih bahwa polusi udara ini berhubungan dengan kematian sebesar 7 juta. Dan ada beberapa penyakit itu polusi udara itu memiliki kontribusi untuk timbulnya penyakit. Salah satunya kanker paru, kemudian penyakit kronik dan akut dari pernapasan, dan salah satu penyakit kronik itu kan fibrosis paru. Nah, itu makanya kita harus waspada. Apakah penyakit ini juga berkontribusi terhadap timbulnya atau juga berkontribusi terhadap perjalanan penyakitnya. Nah, ini makanya kita mengajak kawan-kawan untuk apa namanya? Untuk saling waspada, tidak cuma waspada terhadap penyakitnya, juga waspada terhadap lingkungannya. Salah satunya adalah polusi udara. Itu. Nah, ini jadi saya mengingatkan kepada teman-teman, ini ada beberapa populasi ya, kelompok masyarakat yang rentan. Salah satunya anak-anak, baik anak-anak balita, anak-anak usia sekolah itu rentan, kemudian lansia,
ibu hamil di sini belum saya tuliskan ibu hamil sama populasi dengan penyakit jantung dan paru. Di antaranya adalah beberapa individu dengan fibrosis paru atau penyakit paru fibrosis. Jadi ini yang menjadi concern kita pada pagi hari ini. Demikian Mbak Jennifer. Oh ya, jadi sebetulnya memang, oh ini yang menarik di sini masyarakat dengan masalah sosial ekonomi tertentu. Ini saya baru dengar ini, dokter. Nah, baik saya. Ini juga timbul pertanyaan ini maksudnya gimana dok? Jadi mungkin ada teman-teman kita ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita tinggal di pinggir rel kereta, ya enggak? Ada pemukiman yang padat penduduk, ventilasinya kurang baik. Tinggal di apa namanya pemukiman kumuh, di pinggir jalan raya, di pinggir jembatan, atau di pinggir industri, atau di pinggir tempat pembuangan atau pengolahan sampah. Nah, ini kan mereka teman-teman kita ini kan termasuk yang ada dalam masalah sosial ekonomi tertentu. Nah, mereka juga berisiko walaupun sehat, mungkin sehat, tapi mereka berisiko gitu terhadap pencemaran udara. Oh Gitu. iya, paham dokter. Oke, Selanjutnya mungkin dokter. oke, saya lanjut ya, boleh ya. Jadi kalau bicara polusi udara, kita kan selalu berpikir kan eh, zat yang berbahaya itu CO2 aja ya kayaknya ya. CO2 atau yang kita sebut sebagai karbon dioksida. Namun sebenarnya kalau polusi udara yang sedang happening ini itu nggak cuma CO2 saja. Jadi kalau saya bikin gampang itu ada dua macam, yaitu ada gas berbahaya dan juga ada partikel halus. Bahasa awamnya seperti itu. Ada gas berbahaya dan ada partikel halus. Nah, nggak cuma CO2 kalau gas, ternyata itu ada juga gas yang pembakarannya tidak sempurna, seperti karbon monoksida. Ada juga gas-gas turunan dari nitrogen oksida. Ada juga ozon-ozon di permukaan bumi, sulfur dioksida, amonia, dan juga beberapa senyawa yang mudah menguap, senyawa organik yang mudah menguap. Nah, itu baru gas. Itu kalau masuk ke lingkungan dalam jumlah tertentu melewati batas tertentu dia dianggap sebagai polutan atau pencetus polusi udara. Nah, ada lagi nih yang disebut sebagai partikulat matter atau debu halus. Saya mau lebih mudahnya ngomong debu halus. Jadi kalau debu atau pembakaran, misalnya saya ngambil contoh batu bara nih, batu bara dibakar. Batu bara dibakar itu kan ada abunya. Abu itu terdiri dari dua. Ada abu yang dia langsung terkena gravitasi mengendap di tanah. Ada juga yang saking kecilnya dia terbawa angin. Kalau pusat industrinya ada di kota sebelah, dia terbawa angin bisa sampai ke kota kita misalnya. Nah, itu terbawa angin dari sumbernya. Nah, debu-debu halus itu ada ukurannya. Ukuran yang paling mudah adalah debu kasar itu ukurannya adalah 10 mikron. Namun ada juga yang disebut sebagai debu fine particulate matter yang ukurannya adalah 2,5 atau PM2,5. Nah, PM2,5 ini yang menjadi concern kita. Selain ada lagi yang PM ukurannya kurang dari 0,1 mikro. Yang lebih kecil lagi yang kita kenal mungkin salah satunya adalah nanodas, debu nano. Nah, yang fine PM2,5 ini itu yang sering muncul atau sedang menjadi pembahasan oleh Kemenkes, oleh TV. Apa sih PM2,5 itu? PM2,5 itu adalah debu halus yang bisa masuk ke saluran nafas, sampailah dia sampai ke alveoli. Dari alveoli dia biasa menembus alveoli, menembus pembuluh kapiler, sampai ke masuk ke darah. Saking halusnya kita tidak menyadari. Nah, saking halusnya kita tidak menyadari. Dan ini yang menjadi concern kita. Nah, kalau di beberapa kota akumulasi dari debu halus ini sudah membuat gangguan pernapasan. Nah, debu halus itu yang apa sih? Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar istilah Sidrotal Mustaqim, ya, jembatan yang satu helai rambut dibagi 7, debu halus itu sama nih. Satu halus satu helai rambut dibagi 5
Ya, dibagi 5. Seperlimanya itu masih dibagi menjadi 4. Lebih halus dari jembatan Sidratul Mustaqim. Gampangannya gitu. Bisa dibayangkan nggak? Nah, saking halusnya itulah kenapa kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tetapi bahayanya ada, bahaya latennya ada. Dan kalau itu terlalu banyak kita hirup, maka efeknya cukup banyak. Apakah secara alami dia terbentuk? Ya, secara alami terbentuk. Contohnya apa? Contohnya kalau tepung sari itu ya juga ada juga debu halusnya. Atau gunung meletus itu juga ada debu halusnya. Namun pada kondisi tertentu dia tidak melewati batas. Kita masih toleransi. Nah, ketika dia melewati batas itulah menjadi masalah di kesehatan. Demikian. Ya, ini kalau kita lihat partikelnya ya seperti ini. Ada juga yang membagi satu rambut dibagi 7. Dari pembagian itu sepertujuh dibagi lagi menjadi 4. Nah, itu saking halusnya PM2,5 itu seperti itu. Oke. Jadi kecil banget ya. Iya, kecil banget ya dokter ya. Iya, kecil banget. Itu Nah, apakah bisa tersaring dengan masker KF94 dokter? iya, ya nanti kita ngobrol sampai sana. Jadi saking kecilnya, maka untuk penanganannya kita kalau perlu bisa menggunakan masker seperti ini. Nah, masalahnya gini, teman-teman dari yang sedang eh, ada fibrosis paru, kadang-kadang memakai masker kan ngap ya, benar nggak? Nah itu kita juga jadi harus perhatian nih, kenapa sih? Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan? Jadi dari mana sih sumber polusinya? Ya sebagian besar dari aktivitas manusia, ya aktivitas manusia. Tapi ada juga yang dari alam seperti apa namanya? Seperti tadi gunung meletus, seperti bunga sari, musim semi itu ya yang melepaskan debu-debu halus itu. Nah, ini sumbernya. Dan sumbernya itu tergantung musim loh. Jadi yang kita alami sekarang itu kan musim kemarau sebetulnya. Kalau musim kemarau mungkin tidak ada hujan, tidak ada apa namanya, tidak ada embun, ya. Akibatnya apa? Debunya juga tidak bisa terdeposisi, tidak bisa mengendap. Nah, ini yang menjadi sumber polusi udara, ya. Oke, jadi secara ini kalau kita ini kan ada di sekitar kita nih, asap knalpot kendaraan kan ada di sekitar kita. Semakin padat kota itu kendaraannya, maka semakin pekat juga asap knalpotnya sebetulnya. Kemudian ada pembakaran terbuka. Ini kemarin saya lewat jalan tol, saya lihat kok banyak banyak apa namanya ilalang terbakar. Belum debu jalanan. Bahkan garam laut pun juga kalau kita lewat pinggir laut, bau garam, ya itu sebetulnya kan debu halus juga dan berbagai macam penyebab yang lain. Gitu. Efeknya nggak cuma ke paru aja sebetulnya. Yang tadi karena bisa nembus darah, dia bisa sampai ke otak juga, bisa sampai ke organ reproduksi kita juga gitu. Nah, itu cukup cukup menjadi perhatian kita ya. Nah, kenapa perhatian kita lah ini? Jadi ketika ada peningkatan 10 mikrogram meter persegi PM10 ya, PM10 ya ini baru PM10 nih. Itu biasanya sudah ada peningkatan angka kunjungan ke rumah sakit. Nah, buat teman-teman, apa sih korelasinya? Korelasinya adalah korelasinya adalah ini bisa berefek jangka pendek, bisa juga berefek jangka panjang. Jadi teman-teman ketika terpapar atau terpajan polusi udara, maka resiko yang pertama adalah iritasi. Iritasi selaput lendir. Dari mana? Iritasi selaput lendir ya dari polusi udara. Selaput lendir kan ada di mata, di hidung, di mulut. Tiga ini yang biasanya berefek lebih awal. Nah, kalau dia efeknya lebih lanjut, biasanya ketika dia iritasi, maka ada gangguan kalau sampai ke bawah nih, ada gangguan apa? Bersihan mukosiliar ya, bersihan. Kita kan ada fili-fili halus ya, bulu-bulu halus yang membantu kita untuk mengeluarkan dahak misalnya. Atau bulu-bulu halus yang nangkep partikel-partikel kecil. Nah, ketika dia iritasi lama-lama apa? Lama-lama refleks mekaniknya hilang. Ketika refleks mekaniknya hilang, begitu berikutnya ada bakteri, ada kuman, ada virus, dia tidak bisa mempertahankan
mempertahankan diri. Akibatnya apa? Respon kekebalan tubuhnya turun. Makanya eh, begitu ada pencemaran udara, begitu ada iritasi, dihubungkan juga dengan peningkatan infeksi saluran nafas atas, ISPA. Makanya kan ada tuh berita dihubungkan nih, dihubungkan dengan peningkatan infeksi saluran nafas atas. Peningkatan juga serangan asma, PPOK, atau bahkan teman-teman dengan penyakit fibrosis paru ini dapat mengalami eksaserbasi. Nah, ini yang poin penting, eksaserbasi. Apa sih eksaserbasi? Jadi peningkatan sesak, peningkatan gejala respirasi pada orang-orang dengan penyakit kronik. Ya, jadi ini yang perlu kita jadi kewaspadaan. Kalau efek jangka panjangnya ya ini tadi ya, bisa timbul reaktivitas bronkus, risiko kalau yang orang sehat terjadi risiko asma, risiko PPOK, penyakit jantung dan pembuluh darah, hingga kanker, hingga stunting, terutama pada ibu hamil. Jadi ini yang harus jadi kewaspadaan kita. Mungkin grafik ini udah sering kita lihat ya, Mbak Jennifer. Mungkin sering kita lihat ya. Jadi kalau yang kita perlu waspadai buat teman-teman baik yang sakit PPOK, teman-teman yang anggota keluarganya ada yang punya penyakit fibrosis paru atau kita yang punya penyakit fibrosis paru, jangan sampai kita mengalami eksaserbasi. Ya. Ini eksaserbasi ini pakai lambang petir ini adalah maksudnya eksaserbasi. Ada beberapa kelompok yang dengan penyakit fibrosis paru dia fungsi parunya turun cepat, nggak sampai 1 tahun kok tiba-tiba sesak loh, kok tiba-tiba fibrosisnya bertambah. Ada juga teman-teman atau anggota kelompok yang dia perjalanannya adalah lamban, ya lamban. Nah, ketika terjadi eksaserbasi, tiba-tiba dia justru akan mempercepat penurunan fungsi paru. Makanya yang kita harapkan adalah jangan sampai terjadi eksaserbasi. Kita cegah jangan sampai eksaserbasi, gitu. Jadi kalau kalau ada eksaserbasi, maka dia grafiknya setelah ini dia akan turunnya mulai grafik yang ini. Ya. Sama ketika yang tadinya lambat, terus eksaserbasi, dia akan turun mulai perjalanannya di sini. Itu yang kita apa namanya menjaga jangan sampai teman-teman anggota komunitas ini mengalami eksaserbasi yang berulang. Ya, gitu. Jadi hubungannya dengan polusi udara apa? Polusi udara bisa menimbulkan eksaserbasi. Polusi udara bisa menimbulkan ISPA. Polusi udara ISPA itu bisa menimbulkan eksaserbasi. Demikian mungkin pesan yang bisa kita sampaikan. Nah, jadi ini salah satu tugas saya dari komite tersebut adalah menyampaikan yang disebut sebagai protokol kesehatan saat terjadinya polusi udara, yaitu 6M plus 1S. Nah, ini yang penting nih. Jadi ini nggak cuma ke teman-teman aja, boleh teman-teman bagikan ya. Nanti teman-teman boleh bagikan ke teman-teman yang lain juga, anggota keluarga, masyarakat, di RT, RW, atau dimanapun di grup WA. Ada yang disebut protokol kesehatan saat polusi udara, yaitu 6M plus 1S. Jadi apa sih protokolnya? Jadi marilah kita selalu memeriksa kualitas udara, entah itu melalui aplikasi, entah itu melalui website, atau membagikan informasi, kualitas udara hari ini di kota ini lagi nggak bagus loh. Nah, ya. Berikutnya adalah mengurangi aktivitas luar ruangan. Nah, ini mungkin agak bingung. Dan menutup ventilasi rumah saat polusinya mulai tinggi. Mulai tinggi itu apa? Warna oranye ke atas. Habis oranye kan merah. Habis merah, ungu pada beberapa aplikasi. Itu justru diminta untuk menutup ventilasi udara. Berikutnya adalah kalau ada nih penjernih udara di dalam ruangan dinyalakan. Dan ketika sudah menutup ventilasi itu, hindari menambah sumber polusi. Hindari atau kurangi memasak menggunakan sumber polusi yang menimbulkan sumber polusi. Kurangi penggunaan obat nyamuk misalnya. Membakar obat nyamuk, menyalakan elektrik ya, itu kan sumber polusi. Karena kita sedang menutup nih dari luar. Kemudian menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Atau bahkan di dalam ruangan juga memakai masker.
ya untuk menurunkan. Nah, ini nanti kita cerita loh. Kalau saya sudah fungsi parunya sudah fibrosis turun, saya nggak kuat pakai masker, apa nih solusinya? Apa nih yang kita lakukan? Berikutnya adalah melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Segera konsultasikan, bisa telemedicine atau datang langsung ke Fasiankes atau bagaimanapun jika muncul keluhan pernapasan. Mungkin itu Mbak Jennifer, Bapak Ibu terkait dengan polusi udara. Ya, saya stop dulu di sini deh. Mungkin takutnya nanti ada yang pengen bertanya atau apa. Saya kembalikan dulu ke Mbak Jennifer. Ya jujur dari tadi mendengarkan ini agak ngeri ya dari tadi penjelasan dari dokter agak aduh gitu ternyata seburuk itu ya gitu dan bisa Ya, se mengerikan itu begitu. ya. Eh, Kalau terkait penjernih udara ini mungkin saya mau bertanya ya dok terkait penjernih udara ini apa cukup misalnya kita berikan tanaman di dalam ruangan gitu kita tambahkan gitu misalnya seperti Mm-mm. lidah mertua begitu dan tanaman-tanaman lain yang eh, indoor yang terbukti bisa menghilangkan mikroba gitu di udara begitu dokter. Itu cukup nggak? Atau harus ada yang elektronik juga? Kalau saya beberapa tanaman itu ada yang bukan spesifik. Tidak semua sumber polusi itu bisa tertangani dengan tanaman penjernih udara. Jadi contohnya kan ada tanaman misalnya itu pedang-pedangan, sansevieria ya. Bahasa Ya. bahasa yang itu sansevieria bahasa Latinnya. Bahkan lebih populer sansevieria itu beberapa bisa menyerap senyawa organik volatil ya, senyawa organik volatil tadi, kemudian yang mudah menguap, senyawa benzena dan senyawa formaldehid. Tetapi ketika dia ketemu dengan PM2,5, justru dia tidak terlalu efektif. Oh, Ya, jadi tidak semua tanaman penjernih udara yang ada di dalam ruangan bisa untuk semuanya gitu. Sama juga nanti, sebenarnya tidak semua penjernih udara itu juga mampu membersihkan. Saya pengen cerita ini dulu deh. Saya bukan mau menakut-nakuti ya, cuma membangkitkan kewaspadaan. Ini tadi pertanyaannya kenapa sih kita harus menutup pintu mana di luar ketika di luar itu polusinya tinggi, ya enggak? Nah, apa yang kita lakukan? Sebenarnya kita mau cerita nih. Ini salah satu penelitian. Ketika polusi udaranya PM2,5, kenapa PM2,5 yang dijadikan patokan? Karena dia bahayanya laten, sering tidak disadari. Ini kalau kita lihat bentuknya adalah berasap ya, asapnya tebal, kabutnya tebal, tidak bisa melihat ke mana-mana. Iya enggak? Ya. Nah, ketika di luarnya adalah sekitar anggap aja 80 mikrogram per meter kubik, maka di dalam ruangan itu biasanya besarannya adalah sekitar 40 sampai 50%. Artinya apa? Artinya di dalam ruangan itu ada polusi udara indoor masuk sebetulnya. Masuknya dari mana? Masuknya dari sela-sela pintu, lubang kunci, ventilasi yang tidak tertutup. Makanya tadi kan disarankan menutup ventilasi. Ya, pertanyaan berikutnya, kalau ventilasi ditutup, terus saya bagaimana nih yang di dalam ruangan? Makanya itu timbul apa eh, saran yang berikutnya adalah penjernih udara. Nah, ini nanti kita ngobrolin tentang penjernih udara ya. Jadi kaitannya saya mau ngobrolin ini dulu deh. Ini saya mohon maaf nih, kotanya kok terlihat. Jadi ini yang terjadi di kemarin nih. Saya ada salah satu. Ini jangan di screenshot loh ya, nanti disebar-sebarin nggak enak saya. Sebelum saya hilangkan. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi janganlah ya. Ya, jadi waktu itu nilainya pada hari Sabtu weekend yang kemarin nih, angkanya 132, PM-nya 48, warnanya adalah oranye. Warna oranye pada kelompok tertentu itu sudah disarankan menggunakan masker. Jadi kalau di lingkungan Bapak Ibu atau keluarganya ada penderita fibrosis paru, sebetulnya ketika warnanya oranye di luar disarankan menggunakan masker. Nah, terjadi kebakaran nih, kebakaran tempat sampah. Nggak tahu kebakarannya kenapa, tiba-tiba angkanya naik nih, jadi merah.
ya, merah ya. Kalau udah merah, baik yang sehat maupun yang sakit wajib menggunakan masker. Masalahnya kita mengerti kalau fungsi parunya udah turun, pakai masker yang seperti ini pasti ngap, ya enggak? Nah, tapi sebetulnya diwajibkan memakai masker gitu. Ya, berikutnya, nah ini teman saya sharing ke saya nih. Ini dokumentasi pribadi sebetulnya. Pada saat PM2,5-nya ini sekitar ini, dia begitu melihat di dalam ruangan, ternyata polusi PM2,5-nya itu ternyata masih tinggi juga. Semuanya tinggi sebetulnya. Yang ini warna kuning, yang ini warna merah, yang ini warna oranye. Nah, itulah kenapa kadang-kadang kita butuh penjernih udara nih, kalau bisa. Apakah kita wajib membeli? Ada beberapa anu sih tadi, beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya. Yang salah satunya mungkin kita bisa menggunakan ini nih mungkin. Jadi kalau kalau tidak bisa beli penjernih udara, ini sebetulnya bisa buat apa namanya CSR ya. Mungkin nanti teman-teman dari komunitas fibrosis paru, kalau ada sponsor atau apa, kita bisa berbagi ini nih, namanya porsi Rosenthal Box. Ini adalah penjernih udara rakitan. Mungkin bisa disampaikan siapa tahu ada sponsor. Kita bisa ini nih, kita bisa bagi-bagikan juga ke teman-teman. Ini hanya apa sugesti aja ya. Jadi kalau penjernih udara itu kan harganya mahal, tapi yang ini bisa kita akali bahkan lebih murah, ya. Yang ini mungkin kenapa saya agak concern terhadap penjernih udara. Salah satunya adalah di dalam ruangan itu polusinya juga ada gitu loh. Kita nggak boleh buka pintu ventilasi, tapi kita yang di dalam ruangan itu harus dicernihkan. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan terlebih dahulu. Nah, terkait ini nanti kita ngobrol lagi ya. Jadi prinsipnya ini sebetulnya kipas angin aja ya. Kipas angin arah aliran udaranya ke arah luar, tapi sumbernya ini pakai filter nih. Namanya filternya idealnya adalah MERV 13. Jadi dibikin seperti ini, udara yang di luar ruangan itu nanti disaring dulu baru dibuang. Seperti itu. Ya. Jadi bukannya sama menakut-nakuti, tapi ini ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sadari. Langit biru, tetapi sebetulnya kadang-kadang PM2,5-nya juga tinggi. Oke, demikian. Oke, terima kasih sekali Dokter Garin atas penjelasannya. Itu jadi selain ada kewaspadaan, kita ternyata ada hal-hal yang masih bisa kita upayakan ya untuk mengurangi dampak polusi ini gitu ya. Bahkan jangankan pasien dengan penyakit kronik, orang sehat pun juga berjuang ya, sempat eh, angka eh, ISPA waktu itu di Jakarta itu sempat ratusan ribu yang meningkat sekali gitu. Jadi waktu itu sempat saya dan kolega saya, jadi saya guru TK ini dokter lalu eh, benar-benar kami kena ISPA semua gitu. Jadi Ya, saya kena ISPA, teman saya kena ISPA waktu itu dan sempat aduh ini bagaimana kelas gitu dan murid-murid juga banyak yang sakit gitu. Jadi bahkan untuk orang sehat pun ini berjuang juga gitu dengan ini ya, gitu. Tapi kita bisa mengupayakan ya ini makanya ada edukasi seperti ini. Yang menarik tadi sih ada selain air purifier ternyata bisa juga dibuat alat seperti itu tadi ya itu tadi dok yang ya. apa ya tadi namanya ya Rosenthal alat Box, Rosenthal Box, bentar ya. post central box Ya, oke. di Rosenthal Box mungkin nanti kita bisa upayakan bersama ya. Sebetulnya ketika wilayahnya tidak sehat nih, ketika tidak sehat kemarin tuh Depok sempat ungu ya. Besok saya juga mau ke Jakarta nih, penasaran kayak apa. Ini biasanya kita justru menyarankan WFH. Ya tadi kalau Ibu Jennifer juga TK, tadi kan kita sebutkan kan anak-anak teman anak-anak TK itu kalau ini kan termasuk komunitas yang vulnerable ya, Iya. anak-anak TK. Apalagi lagi misalnya ada nih yang kebutuhan khusus nih, mereka lebih vulnerable lagi. Disarankan justru malah apa namanya eh, working from home sebetulnya, karena nggak mungkin dia berangkat ke sekolah kena polusi,
di dalam kelas polusinya masuk, tidak difilter, pulang ke rumah juga kena polusi, belum kalau kena macet di Jakarta. Ya, sebenarnya kan di Jakarta di tengah-tengah kemacetan itu kan juga polusinya masuk, baik melalui AC atau melalui celah pintu. Ya, nanti kita ngobrolin masalah masker ini namanya kursi Rosenthal box. Nah, mungkin kita bisa melakukan swadaya nih, swadaya eh, atau ada teman-teman yang dari LSM, ayo kita sama-sama apa sih yang bisa kita kontribusikan. Salah satunya ini membuat atau memberdayakan membuat kursi Rosenthal box. Ya. Oh iya, Ini yang sederhana ya. ya Kalau dokter. variasinya ini nih, mungkin nanti kita ngobrol ini nih. Ini contoh variasinya. Paling sederhana ini nih, paling sederhana ini. Pakai kipas angin yang punyanya Panasonic atau Nation itu yang ukurannya 20 kali 20, tempelin filter, ini cuma menggunakan karton nih, yang warna ini karton. Itu sudah membantu. Lebih ideal lagi apa ini apa namanya? Filternya itu diperbanyak. Semakin banyak filter, ini kan berapa sisi nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu lebih baik. Ya, ini bukan Oke. sesuatu yang ini sudah kalau di Australia, di Kanada, ini ketika terjadi kebakaran hutan, mereka ada kebakaran hutan, sekolahnya mereka atau rumah-rumahnya tuh ada ini yang paling sederhana. Nah, ini minimal yang bisa kita sampaikan. Oke, mungkin ada yang bisa. Oh, baik, terima kasih dokter. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Jika ingin bertanya dari di kolom chat silahkan, atau jika ingin langsung bisa raise hand ya. Baik, sambil menunggu saya ingin bertanya terkait yang tadi box itu tadi filternya itu menggunakan apa ya dok? Jadi filter yang ada di masyarakat itu cukup banyak ya, tapi yang ideal yang bisa digunakan namanya filter Merv 13 dari ASRE, standar ASRE. Merv 13. Oh ya, Bentar, saya cari izin, lagi. Merv saya izin. 13. Ya. Coba kemarin saya cek di Shopee itu ada ini kayaknya belum belum sih, belum terjadi kepanikan massal untuk memborong ya. Beda kalau dengan masker biasanya. Nah, ini namanya Merv. Mervi V-nya dengan eh, ini ya, Huruf dengan V. Fanta atau dengan oh ya, Victor. Merv oke, 13. Mervi 13, oke filter ya. Oh, oh iya, Merv 13, oh iya ada di Tokopedia dan Aduh, saya cek itu. lainnya. Seberapa saat itu sekarang harganya berapa tuh? Kalau boleh tahu. Coba saya cek ya. Jadi kan kalau kipas Oh angin ini seperti ada yang 2 juta, kan ada yang 3 jutaan si ini tuh. oh bukan bukan itu yang satuan yang lepasan. Oh, Yang kalau itu kalau nggak salah itu kemarin 100.000. oh iya iya iya. Bukan yang penjernih penjernih udara yang ini gitu loh. Yang mahal. Enggak, ini yang sederhana. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya nih ada satu kolom chat nih. Oh iya iya. Ya, Oh ya, jika sudah baik dari terlanjur. Bapak Yas Haryono, izin bertanya dokter, jika kita sudah terlanjur terpapar polusi udara, apa yang bisa kita lakukan untuk membersihkan kembali paru-paru kita? Oke, sebelum Mas- saya menjawab, mungkin saya ada sedikit cerita tentang apa yang terjadi sih ketika ketika kita terpajan polusi ya. Mungkin slide-nya ini. Jadi eh ini belum saya translasikan, tapi saya ceritakan aja. Ini polusi udara ya. Ini polusi udara. Ini polusi udara. Kemudian ini sumbernya. Ini yang tadi kita ceritakan PM2,5, nitrogen dioksida dan sebagainya. Nah, ini bahasa medis mungkin tidak kita bahas ya di sini.
Tetapi apa yang bisa kita ceritakan di sini, ketika kita terpajan polusi udara, stres oksidatifnya itu naik. Radikal bebas di dalam tubuh kita itu naik. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah hindari polusi udara. Kalau sudah terlanjur terpajan, tubuh sebetulnya kan ada mekanisme apa namanya perbaikan jaringan ya. Untuk level tertentu ada perbaikan jaringan, penggantian sel-sel yang rusak pada titik tertentu. Nah, itu kan ada keseimbangannya. Kalau polusinya tidak terlalu tinggi, radikal bebasnya juga tidak terlalu tinggi. Kalaupun ada kerusakan sel, dia bisa dikompensasi dengan misalnya perbaikan jaringan. Tapi ketika anti apa radikal bebasnya tinggi, mungkin ada yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kenapa sih dianjurkan untuk istirahat cukup dan minum vitamin, ya. Salah satunya adalah ini. Untuk melawan radikal bebas, untuk melawan stres oksidatif, maka kita membutuhkan yang kita sebut sebagai antioksidan. Jadi apa kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Ya tingkatkan konsumsi sesuatu yang bisa menaikkan antioksidan. Karena itu salah satu yang bisa melawan melawan apa? Melawan dampak dari polusi udara. Jadi vitamin kayak zaman COVID kemarin ini, kita kan diminta untuk sering minum vitamin. Kita diminta untuk mengkonsumsi vitaminnya, yang mengandung vitamin C, vitamin E, atau mengandung beta karotin. Saya menggunakan yang gampang aja ya, beta karotin itu kan ada di wortel. Beta karotin itu ada di labu. Jadi ya sering-sering minum aja jus jeruk, jus apa namanya, jus labu, jus wortel. Itu kan mengandung beta karotin, ada juga mengandung vitamin C. Kalau vitamin E itu kan ada di minyak ikan, gampangannya itu yang paling murah meriah. Jadi konsepnya apa? Apa yang bisa kita lakukan? Istirahat yang cukup, konsumsi sesuatu yang dapat meningkatkan antioksidan. Jadi di sini nih, antioksidan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih dokter. Semoga Hmm. menjawab ya Bapak Andreas Ya. Haryono. Jika ingin menanggapi kembali, boleh ya Bapak Andreas. Eh, saya penasaran dengan suplementasi itu tadi dokter. Eh, Hmm. apakah ada saran spesifik terkait suplementasi gitu ya, misalnya jangka waktu pengkonsumsiannya gitu, karena waktu zaman COVID itu kan sepertinya semua orang tuh mengkonsumsi suplemen gitu ya, dan itu sudah meningkatkan konsumsi suplemen itu jadi sudah kebiasaan sehari-hari gitu. Lalu dua teman saya ini sempat kena masalah kesehatan gitu, katanya seperti semacam overdosis suplemen gitu. Jadi harusnya ada suplemen tertentu yang ada batas jangka waktu pemakaiannya gitu, beberapa bulan gitu. Tapi kebetulan dua teman saya ini tidak mengetahui gitu. Jadi sempat ada masalah di metabolismenya gitu. Jadi susah turun berat badan gitu. Lalu juga ada masalah di livernya gitu, karena itu tadi apa, terlalu banyak gitu. Bahkan probiotik itu sempat salah satu teman saya ini overdosis probiotik gitu karena terlalu banyak probiotik. Nah, itu bagaimana ya dokter? Apa saja jenis suplemen apa saja yang harus dalam pengawasan dokter dan apa saja yang boleh dikonsumsi secara mandiri gitu tanpa pengawasan dokter? Oke, baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama satu. Tadi kan sudah ada kata-kata overdosis ya. Pastinya ketika kita mendengar overdosis berarti dia mengkonsumsinya adalah berlebihan. Iya enggak? Berlebihan berarti kan jangan berlebihan. Batas wajarnya itu seperti apa sih sebetulnya? Batas wajarnya itu kalau vitamin C itu ya itu idealnya kalau itu kebutuhan normalnya itu kan sekitar 50 di bawah 30 sampai 50 harian. Namun pada kondisi tertentu misalnya dia juga mengkonsumsi apa rokok atau mudah terkena pajanan polusi udara disarankan itu 80 sampai 120 miligram vitamin C. Artinya apa? Sebetulnya nggak sampai 500, nggak sampai 1000, itu baru vitamin C kan.
Ya, jadi tidak perlu sampai berlebihan. Ketahui batas amannya saja dulu. Informasi ini bisa diperoleh berapa sih eh, angka kecukupan gizi atau angka kecukupan vitamin yang disarankan kan sebetulnya ada. Jadi tidak perlu berlebihan. Seperti halnya makanan, dia kan sifatnya suplemen. Jadi kalau saran saya tidak perlu berlebihan. Adalah mengkonsumsi entah itu sesuatu yang mengandung vitamin. Tapi tidak perlu sampai vitamin C 2 kali 1.000 sehari. Itu kan juga nggak baik. Oh Ya. ya, itu lihatnya sumbernya di mana ya dok? Karena saya pernah lihat juga posting di Instagram itu terkait vitamin C, itu ada yang mengedukasi dari sumbernya dari jurnal juga, Mhm. itu katanya 1.000 miligram per hari itu masih aman dan cukup gitu. Sedangkan tadi kata dokter kan tidak sampai Untuk 500. untuk kondisi normal ya. Tapi kalau kita ketika sakit masuk rumah sakit atau ketika ada kondisi apa vitaminosis atau kekurangan vitamin, kita biasanya memang memberi atau dalam pemulihan atau ada kerusakan atau pasca operasi, kita memang kadang-kadang dokter dengan hati-hati memberikan dosis yang lebih tinggi sampai 1.000 misalnya. Itu memang ada alasannya. Jadi, tapi kalau untuk masyarakat umum dalam mengkonsumsi, ya saya tidak menyarankan sampai 1.000 gitu. Karena kan Oh bisa gitu. diberi ya ikutin aja saran yang ada di misalnya Anda beli salah satu vitamin lengkap dengan bungkusnya. Di situ sudah ada keterangannya. Rata-rata sudah ada keterangannya. Dosis yang disarankan dalam 1 hari berapa dan ini obat ini mengandung berapa persen. Nah, makanya diminumnya adalah 1 hari sekali. Gitu. Oh Yang gitu. bisa saya sampaikan itu untuk masyarakat. Karena ketika ada di rumah sakit nggak mungkin protap yang di rumah sakit diterapkan di masyarakat. Ya. Iya. Ya, itu kan nanti menjadi lubuk 1.000. Saya harus harus dapat 1.000. Enggak, sesuai dengan ini apa instruksi dokter. Secara awam, secara umum itu tadi vitamin C 80 sampai 50 sampai 100. Tidak lebih dari situ. Ya. Jadi saya tidak menyeramkan ayo dosis tinggi tidak. Tetapi lihat dosis amannya berapa sih yang wajar untuk masyarakat itu berapa. Oke. Jika sudah ada penyakit kronik, berarti konsultasi dulu dengan dokter yang Iya. merawat ya, dokter kait dosis vitamin dan suplemennya itu tadi Ya. ya. Tapi Tidak harus jika, dokter yang merawat. Telemedicine kan ada sekarang. oh Ya. ya telemedicine bisa gitu. Ya. Tapi jika tidak ada riwayat nih, hanya ingin pencegahan saja, berarti cukup mengikuti anjuran yang ada di bungkus suplemennya itu ya dokter. Salah satunya, iya, salah satunya. Karena dia juga juga pastinya dirancang dengan hati-hati. Selama sesuai dengan izin edar, maka yang disarankan juga sudah sesuai. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Karena kalau kita bicara angka, ya kita tidak akan selesai. Ya, Iya, itu tadi ya. Mungkin karena waktu pandemi COVID itu kan memang banyak sekali edukasi terkait vitamin, terkait ya terutama waktu itu vitamin D yang sempat heboh itu gitu. Terkait kadarnya itu yang cukup berapa gitu. Lalu orang-orang jadi berlomba-lomba gitu sampai stok vitamin D jadi sempat sulit didapatkan gitu ya. Eh, apa jadi seperti ada panic buying gitu, seperti ayo kita harus tingkatkan kadar vitamin D supaya tidak kena COVID gitu ya. Dan mungkin informasi-informasi itu jadi lebih mudah di-share gitu ya. Ada orang dengan riwayat penyakit tertentu gitu bisa sehat kembali dengan dosis vitamin D sekian, meng-share di medsos yang padahal tidak bisa diaplikasikan untuk semua orang gitu. Itu ya mungkin tidak. khusus dosisnya untuk dia begitu ya. Ya, tidak ini. Makanya kita ambil ketika bicara dengan awam, dosisnya adalah dosis yang awam. Ini adalah tadi yang saya sampaikan terkait dengan apa yang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Saya tidak bermaksud mengendorse atau mempromosikan, hanya ini adalah beberapa mencontohkan beberapa aplikasi yang sering digunakan. Ya, masalah perbedaan ada masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa? Karena menggunakan eh, definisi atau guideline yang berbeda-beda. Saya kembalikan lagi ke
kemana? Ke pemirsa mana yang mau dipilih. Ya, ini kenapa? Ini yang mau saya ceritakan. Jadi nanti apa? Mungkin yang buat teman-teman yang ingin saya ceritakan adalah ketika warnanya oranye pada kalau ingat ya, warnanya beda ya. Yang sisi sini warnanya dimulai dari hijau, biru, kuning, merah, hitam. Ya, beda ya. Kalau yang sisi kanan warnanya hijau, kuning, oranye, merah, ungu hitam. Beda ya. Tapi kesamaannya apa? Ketika warnanya ada di sini, maka disitulah kalau saya kelompok teman-teman dengan penyakit fibrosis paru itu ada di sini. Ya, ini yang menjadi perlu kewaspadaan ketika Anda sering melihat aplikasi loh, kok warnanya oranye, maka saya harus pakai masker deh. Bahkan di dalam ruangan kalau bisa juga pakai masker. Ya, jadi ketika warnanya di sini, teman-teman, saran saya sudah mulai waspada. Ini yang tadi saya ceritakan. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Siti Nurhasana, salah Iya. satu pasien fibrosis paru ya. Assalamualaikum dok, beberapa hari ini tenggorokan saya terasa gatal dan terasa kering sekali, tidak seperti biasanya sampai terbatuk-batuk. Padahal saya sudah banyak minum. Dok, apakah ini karena efek dari polusi udara saat ini? Saya ada riwayat fibrosis paru. Saya jadi teringat waktu positif COVID. Terima kasih dok. Oke. Baik, pertanyaannya apakah ini akibat polusi udara? Saya tidak bisa ngomong, ya ini karena polusi udara, ya ini tidak karena polusi udara. Tetapi beberapa memang trennya dihubungkan dengan polusi udara. Dasar saya bercerita ini adalah ini. Ada kecenderungan polusi udaranya itu lebih naik daripada eh, angka standar WHO, tapi juga dihubungkan kok ternyata angkanya juga mulai naik ya. Informasi ini bukan informasi yang rahasia ya. Kemarin ini Pak Menkes itu bercerita di mana di Komisi 9 menggunakan data ini dan itu juga disiarkan. Jadi ini bukan hal yang rahasia ya. Ini bukan hal yang rahasia. Tetapi apa yang bisa kita ceritakan ada kecenderungan tren penyakit pernafasan entah itu rasa serak atau rasa tidak nyaman di tenggorokan itu meningkat dan peningkatannya itu juga diduga berhubungan dengan dampak dari peningkatan polusi udara. Ya, Oke, ini baik. Terima informasi yang kasih. sudah dibuka sama Kemenkes, dibuka juga di Komisi 9, jadi ini bukan suatu yang rahasia. Ya. Baik, terima kasih dokter. Semoga menjawab ya Ibu Siti Nurhasana. Silakan jika ingin menanggapi kembali. Oh ya, jadi sudah ada fibrosis paru, ada masalah di tenggorokan juga itu tentunya tidak nyaman ya. Ya, Semoga sehat selalu ya Ibu. ya. Coba dicek dengan aplikasi tadi. Oh, Berapa? Tinggalnya di mana? oh Tinggalnya iya, di mana? Terus menggunakan aplikasi tadi, berapa daerahnya? Ya. oh iya. Kalau yang di dalam ruangan tadi itu menggunakan aplikasi juga ya dok? Yang Di dalam dalam ruangan nggak bisa, harus menggunakan. oh, Ada alat ukur dalam ruangan, ada. Di dalam oh, air purifier itu juga ada alat ukurnya juga. oh Di iya. beberapa air purifier ada juga yang alatnya saja. Tetapi yang tadi saya ceritakan adalah biasanya kalau di luarnya 50 di dalam itu minimal 40%-nya Oh baik. karena masuk itu. Terkait air purifier sendiri, apa ada saran air purifiernya harus yang seperti apa begitu dok? Ya itu jujur ya pasti ada harga, ada kualitas ya.
Tapi kalau yang bisa saya sampaikan, cari yang CFM-nya tinggi, cari FM-nya. yang CADR-nya tinggi. Nah, bingung kan? Apa itu CFM? Ini kan bahasa yang ini lagi nanti lagi disusun nih dari Kemenkes, nanti ada sosialisasi. Kalau memang akan membeli air purifier, sarannya adalah yang CFM-nya tinggi. Apa itu CFM? Cubic feet meter, High, high CFM sama high apa tadi dok? CADR, Clean Oh, Air Delivery Rate. Saya belum tampilkan di sini karena nanti takutnya jadi kehebohan kan. Harus betul, ya enggak sih. Cuma karena protokolnya yang sudah kita sampaikan adalah menyalakan penjernih udara, maka kan kita nggak mungkin mau nggak mau kita juga bicara mengenai air purifier kan, ya nggak? iya, Nah, ini misalnya nih kan ada di apa namanya ada di protokol itu. Jadi ini kan yang kita sampaikan nih menggunakan penjernih udara air purifier dalam ruangan. Ya otomatis kan akhirnya akan ada pertanyaan seperti ini. Yang bisa saya sampaikan saat ini, cari yang CADR-nya, Clean Air Delivery Rate-nya tinggi. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, dicari itu kalimatnya. Sambil dibantu diketikkan di kolom chat. Cari juga yang disebut CFM-nya, cubic feet metriknya itu tinggi. CFM. Oke. CFM dan CADR-nya tinggi. Ya, jadi jangan terpancang harga sama desain, tapi eh, lihat data teknisnya seperti apa. Sama lihat juga ruangannya seberapa luas. Ini nanti kalau ngomongin itu ngomongin teknik soalnya. Harus ngitung ruangan berapa, tinggi plafon berapa, lebar ruangan, panjang ruangan. Maka prakteknya gimana? Prakteknya adalah berapa menit sih kita menyalakan alat itu sebetulnya. oh, baik. Jadi saya langsung propose ke sekolah untuk menyediakan. Ya, silakan. Saya senang senang sekali kalau misalnya ini kita bisa membantu ya, membantu apa namanya, membangun apa komunitas untuk kebaikan bersama itu senang. Tadi khususnya yang mengenai apa namanya alat alat ini ya. Ini yang dari ini ya. Oh, iya. Oke. Nah, mungkin kita pada penghujung ya belum penghujung sih, tapi penghujung slide-nya saya ini. Apa yang bisa kita sarankan kepada teman-teman? Jadi kalau Oh, baik. lingkungan kita sudah tidak aman, sarannya hindari polusi. Ya, Filter kendaraan. Oh, iya. sama kayak yang tadi sebetulnya, cuma kita spesifikkan untuk untuk bagi penderita apa namanya penderita fibrosis paru, ya. Ini yang mungkin bisa kita ceritakan. Oke, baik. Dan mungkin untuk pengidap fibrosis paru juga sedia oksigen di rumah jika memungkinkan ya dokter. Gimana gimana? Jika untuk pengidap fibrosis paru juga ditambah menyediakan oksigen di rumah jika memungkinkan ya. Ya, silahkan. Ini kan individual kalau sudah menggunakan oksigen itu kan individual ya. Tidak semua langsung dikebiah uyah harus menggunakan oksigen. Ya, kalau sudah sampai butuh oksigen berarti kan sebetulnya butuh ada yang disebut oksigen home therapy, ada juga yang memang harus diberikan di rumah sakit. Saya tidak berani menyampaikan itu karena itu sifatnya individual, case by case. Tapi yang secara umum saat ini adalah ini. Oh baik. Berarti terkait beraktivitas di luar ruangan meskipun misalnya di kebun atau taman yang banyak tanamannya itu masih belum aman ya dok kalau udaranya oranye gitu ya. Ya, belum. Hmm, Ya, jadi kalaupun memang harus keluar, ya pakailah masker.
Nah, saya tadi belum sempat ngomongin masker ya. Oh iya. Iya, mungkin yang ini penuh slide berikutnya adalah slide ini. Saya tidak akan menyarankan Bapak Ibu menggunakan yang ini karena ini adalah industrial. Ini mungkin yang sering kita pakai zaman COVID kemarin. Kalau secara efektivitas memang ini efektif. Tapi apakah semua masyarakat itu akan disuruh memakai ini? Tidak. Karena apa? Orang dengan fibrosis paru biasanya kan fungsi parunya sudah turun kan? Sudah turun. Dipaksa menggunakan ini, ruang ruginya bertambah, malah tambah sesak. Mungkin bisa turun sedikit, tapi tidak semua orang bisa menggunakan masker KN95 atau FFP ya. Ini bedanya apa sih? Bedanya itu pakai pakai earlobe ya. Ini itu earlobe ya. Ini earlobe. Kalau yang ini itu dikaitkan di belakang. Itu bedanya. Turun lagi bisa menggunakan ini nih. Namanya apa? BF BFC. BFC itu ada dua. BFC yang menggunakan bahan yang bagus, namanya EPBFC. Ini adalah yang ini sudah ada nih KF94. BFC yang ini ada juga yang KF94 ya. Sama yang kepepet menggunakan masker bedah ya. Jadi ini yang sebagian besar disarankan ya. Tetapi ketika berbicara pada konteks penderita penyakit paru fibrosis, kita menyarankannya itu yang ini ya, yang pada sisi ini. Karena ini biasanya ngap. Kayaknya itu deh yang bisa saya ceritakan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jennifer. Baik, terima kasih dokter. Jadi ada tingkatannya itu tadi ya, terkait masker. Untuk yang sudah mengalami masalah paru bisa menggunakan masker bedah. Untuk yang masih sanggup menggunakan KF94 atas bisa Ya, gunakan KF94 atas. ya. Eh, Carilah yang nyaman ya, karena masing-masing orang kan karakternya berbeda. Kalau saya ya, menyarankan enzima pada orang dengan fibrosis paru kan juga tidak tepat. Sesuai dengan tingkat kenyamanannya dulu ya. Dari masker bedah bisa dinaikkan ya, naikkan lagi gitu loh. Ya. oh ya, baik dokter. Terima kasih banyak. Lalu terkait anak-anak ini bagaimana ya dokter? Jika anak-anak harus keluar itu apakah ada saran? Karena kan anak-anak masuk kelompok rentan juga ya Kalau saya sih kembalikan nih, posisinya ada di mana ya, Bu Jennifer? di Jakarta begitu dokter. Bu Jennifer di Jakarta ya. Kan Ya, sudah mendengar mendengar impres belum? yang terkait himbauan Ya, untuk himbauan. ya. Impres apa instruksi Menteri Dalam Negeri ya? Saya agak lupa. Hmm. Oh iya. Oh iya iya ada di situ ya. Iya, sebentar ya. Jadi kemarin ini kan saya bicara secara legalnya aja dulu nih. Ini yang kemarin nih, ya. Bisa Oh iya. dibaca di Instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2023. Kan ada di sini nih. Masyarakat dan karyawan swasta dan dunia usaha, saya anggap sekolah itu sebenarnya juga bagian dari ini kan, untuk melakukan sistem kerja work from home dan ini. Ya. Kalau memang bahayanya cukup tinggi ya, tidak ada salahnya. Wong ini dasar hukumnya ini. Ada kan dasar hukumnya. Ya, tadi kalau pertanyaannya gimana untuk anak-anak, ya itu tadi tahapannya adalah kalau bisa dihindari, hindari. Tapi kalau nggak bisa dihindari, Anda perlu melakukan support system. Pastikan ruangannya aman buat anak-anak gitu kan. Karena ketika kuning kan kita disarankan nutup kan. Iya dokter. Walaupun pakai AC, kan dia AC-nya ada filter, tapi kan ada sebagian yang nembus. Nah itulah kenapa tadi disarankan menggunakan pencermin udara. Kita bicara nggak cuma Jakarta, kita bayangkan aja teman-teman kita yang kebakaran hutan kemarin, ada di Rio, ada di Kalimantan, atau Singapura, bahkan yang di negara lain. Begitu ada asap masuk negara mereka, kan di dalam kelas menggunakan masker. Baik Gitu. dokter. Jika misalnya butuh membawa anak keluar rumah begitu, apakah
tetap menggunakan masker juga gitu, dokter? Ya tetap ya. Kalau saya tetap menyarankan menggunakan masker. PDPI tetap menyarankan menggunakan masker ketika level 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 udaranya adalah tidak aman. Warna Hmm. oranye ke atas tetap disarankan menggunakan masker. Jika anaknya di bawah 2 tahun, dokter, waktu itu kan saya sempat baca terkait COVID itu ya, anak di bawah 2 tahun itu belum disarankan menggunakan masker. Nah, kalau untuk situasi seperti ini bagaimana ya, dokter? Kan ada kalanya butuh bawa anak ke dokter anak begitu atau ke dokter gigi gitu. Ya, kalau saya kembalikan ke masing-masing kan bisa dilihat. Oh, ini sebetulnya walaupun di di alat warnanya merah, benarkah merah gitu? Yang kedua, benarkah kita secara ini? Oh iya, ini ada polusi, bau asap, knalpot. Ya, kita kalau bisa hindari. Tapi ketika harus harus mendekati, ya ada beberapa pendekatan. Misalnya nih di mobilnya ada air purifier enggak? Oh iya iya, Ya, itu salah satunya. akan begitu ya Ya, dengan itu 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 kayak yang terjadi di Singapura kemarin sampai di mobil harus dipasang air purifier. Ya, saking tidak amannya lingkungan ya. Kalau air purifier kan ada di ruangan mungkin, tapi ketika di mobil, nah itu tadi. Masker itu adalah pilihan terakhir. Ya. Prinsipnya Oke. hindari atau eh, masukkan udara segar ya. Masukkan udara segar itu maksudnya udara yang sudah terfiltrasi itu tadi. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Sepertinya sangat jelas ya ini terkait himbauan dan pencegahan juga meminimalisir resiko-resiko terkait polusi udara itu tadi. Jadi sudah ada beberapa himbauan tadi yang disampaikan oleh Kemenkes dan juga ada alternatif-alternatif tadi yang disampaikan oleh Dokter Garin. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan ya dengan kondisi masing-masing gitu dan diterapkan di keluarga karena pastinya di keluarga juga beda-beda kondisinya ya untuk yang lansia dan anak kita tentu akan berbeda dengan yang usia 20-an atau 30-an begitu. Jadi bisa dikondisikan dan jika ingin mengonsumsi suplemen bisa baca anjuran di kemasan atau jika sudah memiliki riwayat penyakit bisa konsultasi dengan dokter yang merawat atau telemedicine. Begitu ya, dokter. Mungkin ada tambahan lain, dokter, terkait eh, materi kali ini. Saya kira sudah Mas, cukup banyak yang saya sampaikan, sudah disampaikan ya, sudah kita diskusikan. Mungkin nanti informasi ini kan juga bisa didapat juga dari kanalnya Kemenkes, kanal resmi pemerintah, ataupun di beberapa ya, kanal yang lain. Mungkin dari saya sudah cukup. Prinsipnya 5M plus 1S. Udah, itu sudah cukup membantu. baik Protokol 5M kesehatan. 1S ya, dokter. Ya, Terima kasih banyak, dokter Garin. Semoga berkah ya ini membagikan ilmunya untuk kita semua. Saya juga tadi ya, banyak informasi baru gitu juga ya. teman-teman di sini ya terutama yang fibrosis paru mungkin kita bisa mengakhiri dengan doa ya semoga negara kita ini Indonesia kualitas udaranya bisa meningkat gitu ya bisa lebih baik sehingga kualitas kesehatan kita juga bisa meningkat. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih dokter. Mungkin untuk teman-teman yang bisa open cam, kita mau foto dulu ya untuk Boleh, boleh. dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang bisa open cam, saya izin ambil gambarnya. Dokter Gina dan dokter, apakah bisa open cam? Supaya ada dokumentasi dari acara ini. Oke, selamat pagi menjelang siang dokter. Ya baik, saya izin ambil gambar ya. Boleh.
Oh, mungkin bisa di stop Oh, screen oh share-nya. ya, mohon maaf. Baik, satu, dua, tiga. Oke, baik. Yang halaman kedua, yang ini saya simpan dulu. Oh, sudah semua difoto. Baik, terima kasih Dokter Garin, Dokter Gina, Dokter Atit, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Semoga kita semua bisa diberkahi dengan kesehatan dan bisa menjaga diri dan keluarga semaksimal mungkin ya. Saya menutup acara ini. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Dokter Gina, Mbak Jennifer, Dokter Atit, dan semua anggota komunitas. Ya, terima kasih Dr. Karin, Ya. Pak Jennifer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dokter Gina, Dokter Atit, dan